Bisa nggak sih sedikit kakak ceritakan siapa sih Kak Sandi itu? Berarti nggak semua anggota Pramuka itu anggota MOP. Semua keluarga ikut serta atau tidak? Kak, enak mana sih Kak? Pramuka apa Mas Gibran? Emang ada mungkin nggak ke-expose mungkin ya. Cuman yang kita tahu benar-benar besar tuh kalau kemarin sih kalau nggak salah ada 7 atau 8 keluarga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hai sahabat coklat, balik lagi bersama kami di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngerumpiin dunia pramuka. Oke, hari ini kita bakal ngeduprak bareng kakak yang masih milenial. Mungkin teman-teman di sana juga udah nggak asing sama mukanya. Mungkin juga kakak di sana pernah satu kegiatan bareng yang ada di samping saya. Tinggi, besar, energik, dan pengalamannya sangat amat luar biasa. Sekarang kita lagi bersama dengan Kak Sandi. Kak, nama Kak Sandi apa sih Kak? Sandi Yuda Anggara. Sandi Yuda Anggara. Sama kayak nama ini ya Kak? DKN kemarin tuh. Adiasa. Yuda Adiasa. Nah, iya. Ada Yuda-Yudanya. Mirip doang Iya. namanya. Kak, kesibukannya apa Kak? Sekarang saya jadi staff di Kuarcap. Staf di kuartir cabang. Ini Kak, mungkin masih banyak nih orang-orang yang belum kenal Kakak. Bisa nggak sih sedikit Kakak ceritakan siapa sih Kak Sandi itu? Apa sih keterlibatannya di Pramuka? Bajunya, gile. Tiska-tiskanya banyak banget. Bisa ceritain nggak? Baik, nama saya Sandi Yuda Anggara. Saya sekarang kesibukan saya di pengurus di Kuartir Cabang Kota Tangerang. Saya sebagai andalan cabang urusan Siaga Putra dan sekarang saya bekerja di staf Kuartir Cabang Kota Tangerang. Kak, dulu kan saya sering banget tuh ya. Ya ini kayaknya jauh di Kakak jadi staf. Dulu tuh kan sering banget gabung atau pakai scarf atau baju yang bertemakan Messenger Office Kak. Oh iya. Kakak ada kaitannya sama mereka itu? Oh iya, dulu saya itu anggota Messenger Office dulu di tahun 2000. Pertama itu kalau nggak salah tahun 2013 waktu itu ada acara International Scout Peace Camp waktu itu perkumpulan pramuka beberapa negara, kalau nggak salah waktu itu ada 33 negara ngadain kemah di Cibubur. Terus selesai dari situ kita kebentuk ada beberapa negara, setiap negara itu harus ada apa ya bahasanya, ada inisiasi MOP itulah, misalnya Office harus ada lah ibaratnya. Jadi terus kita bentuk segala macam, ketua koordinatornya siapa, anggotanya siapa. Habis dari situ kita baru adain yang namanya seleksi. Waktu itu ada seleksi anggotanya. Ketika selesai seleksi baru kita ngadain kegiatan MOP yang pertama kali waktu itu di Indonesia itu setelah ISPC. Itu Messenger Office Asia Pacific Region itu kalau nggak salah trainer gitu. Jadi buat yang salah satunya trainer buat Indonesia, yang satunya itu perkumpulan MOP koordinatornya setiap negara Asia Pasifik waktu itu. Kalau Kakak di MOP sendiri salah satu pendiri di Indonesia atau gimana Kak? Kalau dibilang pendiri sih dulu cuman mau waktu itu ikut-ikutan. Jadi kayak saya tahu ada gerakan ini MOP waktu itu, terus saya cari tahu. Saya tanya-tanya bagaimana caranya jadi anggota waktu itu. Terus nggak lama saya ngobrol. Waktu itu saya masih ngobrolnya sama Kak Sri Gusni ada. Kak Sri Gusni ini dulu MOP koordinatornya. Saya ngobrol, Kak bagaimana caranya jadi anggota MOP, terus dia bilang ya kamu harus minimal harus berbuat baik, terus kamu harus share di Discord ORG waktu itu. Terus akhirnya waktu itu ceritanya tuh, saya tuh sebenarnya ketemu dengan beliau, saya tuh langsung kayak mau udah nih pakai aja, dia bilang gitu. Scarf-nya waktu itu saya ingat banget. Terus kata saya, karena saya pikir untuk dapetin scarf ini ya harus ada aksinya dulu, saya bilang kan. Akhirnya saya bilang sama Kak Sri Gusni, saya bilang Kak Gusni saya harus buat kegiatan dulu waktu itu. Nanti dulu kalau memang misalkan menurut kakak kegiatan saya masuk dalam kategori Messenger Office, silakan Kak kalau kakak mau lantik saya bilang gitu. Akhirnya di Tangerang waktu itu saya bikin yang namanya Friendship Messenger Office waktu itu isinya
anggotanya kalau nggak salah itu penggalang waktu itu. Jadi saya buat saya jelasin MOP itu apa segala macam, saya undang teman-teman saya dari Jakarta. Saya buat kegiatan itu isinya penggalang. Habis dari situ saya bikin kegiatan menanam pohon lah atau pokoknya yang good deed lah ibaratnya, berbuat baik. Habis itu saya laporin ke Sri Gusni. Habis itu kata Sri Gusni, udah ini aman kata gitu. Udah kau lolos dia bilang gitu. Mungkin memang langsung saya datang ke Kuarnas waktu itu. Ingat banget, terus saya langsung disematin, terus ditonton ada beberapa orang. Akhirnya udah saya hari itu resmi jadi anggota Messenger Office. Berarti nggak semua anggota pramuka itu anggota MOP? Sejatinya semua anggota pramuka itu Messenger Office memang semua. Cuman untuk yang mungkin ya, untuk yang ngurusin untuk kegiatan ini memang waktu itu ada seleksi Kak kita gitu. Jadi kayak anggota Messenger Office nasional itu ada anggotanya, ada seleksinya waktu itu. Berarti terstruktur ya Kak? Si MOP itu? Kalau di struktur paling cuma ini doang sih, ada ketua segala macam. Kita sisanya anggota semua. Buat ngadain kegiatan MOP yang biasanya dari APR, misalkan setiap tahun harus ada kegiatan kayak Hari Perdamaian Internasional nih, ngadain kegiatan di negara masing-masing. Ya kita MOP kita gerakin, kita ngadain kegiatan apa nih, misalkan coloran misalkan kayak gitu. Jadi kita yang membuat kegiatan MOP di Indonesia, kita yang gerakin, terus kita kasih tahu ke keluarga masing-masing kalau coba di setiap daerah bikin kegiatan MOP misalkan gitu untuk memperingati hari internasional Hari Perdamaian Internasional gitu. Jadi kita yang gerakin lah ibaratnya. Sampai detik ini udah ada dampak positifnya Kak si MOP itu? Kalau sampai sekarang sih ada sebenarnya. Dari kita bentuk dari tahun 2013 sampai kita bikin MOP koordinator itu, kita udah ada dampak sih, kayak misalkan di Jawa Timur waktu itu kita bikin, kalau nggak salah ada tambak pohon mangrove kita tanam segala macam. Terus pembentukan di Jogja kalau nggak salah ada pembentukan ngebuat kayak pendopo segala macam. Jadi kita tersebar dari beberapa daerah waktu itu, memang pas lagi tahun 2015 ke belakang lah waktu itu. Tapi kalau sekarang kita paling cuman kalau ada kegiatan-kegiatan kayak yang tadi saya bilang kayak memperingati kayak coloran apa segala macam, tetap kita harus ngadain kegiatan itu gitu buat dilaporin. Ini Kak, saya nggak tahu benar nggak tahu salah, tolong tolong koreksi. Logonya MOP itu sebenarnya tulisan Arab ya Kak? Ya, tangan Arab. Kalau yang di gambar burungnya, kalau di burung itu tulisannya salam. Rasulullah salam ya? Rasulullah salam. Rasulullah salam. Ya. Itu kenapa bisa kepikiran sama Rasulullah salam ya Kak? Karena sejarahnya MOP itu inisiatifnya itu dari Raja Swedia waktu itu sama Raja Arab gitu. Jadi dia berdua bertemu terus kita bicara terus menginisiasi gimana kita bikin gerakan perdamaian gitu. Nah, Messenger Office misalkan udah gitu. Jadi emang yang pendirinya Messenger Office ini memang dari Raja Swedia, Kak Gustaf waktu itu salah, sama Raja Arab waktu itu. Jadi dia buat inisiasi bikin gerakan yang namanya Messenger Office waktu itu. Makanya di lambang, kalau diperhatiin di lambang MOP itu di gambar burung itu Rasulullah salam kan ya, sama yang satunya lagi tuh burung merpati itu kan identik sama perdamaian sebenarnya, yang satu lagi lah ibaratnya. Jadi digabungkan lah jadi satu itu sebenarnya. Iya, makanya saya kemarin tuh Kak, saya pas awal-awal booming ya Kak. Awal-awal booming tuh saya nyari tahu banget tuh apa sih MOP apaan sih? Ditambah lagi Kak, gini-gini tuh Kak yang salamnya. Nah, kata saya bingung karena ya ini termasuk gerakan baru tapi langsung ledak gitu Kak. Makanya saya cari tahu, ternyata emang benar dia dari Raja Arab, terus isinya juga bagus-bagus gitu Kak. Emang. Cuma yang saya agak gondok di hati, sekarang banyak banget nih Kak, adik-adik pramuka, terutama bagian penggalang dan penegak, itu hanya sekedar tahu tangannya doang. Iya. Tapi berbuat enggak. Oh gitu. Iya, kayak buang sampah sembarangan gitu Kak. Itu kan termasuk perbuatan nggak baik ya Kak. Berarti kan udah nggak damai sama alam ya Kak. Iya benar. Nah itu kadang saya suka jengkelnya gaya mah kayak begitu saat berpose, tapi kelakuannya nggak mencerminkan itu ya. Mencerminkan. Kak, kalau saya baca juga nih Kak, di setiap kuartir daerah itu kayak contoh saya kuartir daerah ini ya Provinsi Banten. Itu dia punya tema kayak untuk MOP-nya itu tentang
taman. Iya, penanaman taman bunga. Ya, penanaman bunga gitu betul, ya, Kak. betul. Itu setiap daerah memang berbeda-beda gitu, Kak? Iya, setiap daerah memang punya gerakan masing-masing sih waktu itu. Jadi kita sebelumnya itu kita buat yang tadi saya bilang MOP koordinator, kita gathering waktu itu selama seminggu kalau nggak salah. Kita gathering, kita jelasin semua kegiatan MOP itu dari awal sejarahnya MOP seperti apa, terus perbuatannya seperti apa, kita kasih tahu. Mulai dari situ kita kayak bahasanya apa, RTL ya? Iya. Ya kayak RTL-nya lah, ibaratnya kita sebar, terus gak lama mereka buat gerakan, Jawa Barat bikin, kalau Jawa Barat setahu saya tuh bikin apa ya, di Kuarda tuh bikin bambu itu loh, yang kerajinan bambu misalkan. Terus dia punya, ini kayaknya Kak, punya tema dia itu bambu for survival. ya, kalau for nggak salah. survival, ya benar-benar. Kalau yang Jawa Timur, kalau nggak salah tadi saya bilang tuh yang mangrove, Iya. itu. Kalau di Provinsi Banten waktu itu bikin taman bunga apa saya lupa tuh. Jadi memang setiap daerah tuh punya gerakan masing-masing. Nggak kita suruh. Misalkan waktu itu setahu saya Padang bikin kayak pelatihan untuk pramuka tuh tentang menjahit kalau nggak salah tuh waktu itu tuh. Lupa ingat. Jadi kita nggak menyuruh kayak udah nih daerah Sumatera Barat ini misalkan, terus Banten ini, Jawa Tengah ini, enggak. Jadi udah silakan kakak sudah ikut gathering, kakak sudah ada basicnya, kakak sudah tahu, silakan setelah kakak balik lagi ke Kuarda masing-masing, silakan buat kegiatan misalkan. Nah itu udah buat, terus dari waktu itu dari APR datang ke Indonesia, kita semua ngelaporin. Misalkan Jawa Timur ngadain apa, terus ini ngadain apa, nah Provinsi Banten ngadain apa, misalkan kita udah semuanya kita laporin segala macam, akhirnya lolos semuanya. Oh iya bagus katanya gitu waktu itu. Semua Kuarda ikut serta atau tidak, Kak? Kemarin sih pas kita pertama kali sih enggak sih Kak, enggak semua Kuarda Enggak sih. semua. Atau mungkin memang ada, mungkin nggak ke-expose mungkin ya. Cuman yang kita tahu benar-benar besar tuh kalau kemarin sih kalau nggak salah ada 7 atau 8 Kuarda lah. Ada Itu. hanya ada 7-8 Kuarda. Ya? yang benar-benar kayaknya yang kelihatan besar banget gitu ininya. Kalau sekarang nih Kak, kan kayaknya nih ya, Iya. tapi nggak tahu karena saya nggak Iya. terlalu mengikuti banget. Kayaknya agak redup Kak. Itu kenapa ya Kak? Mungkin karena kita kan dari kemarin tuh sudah misinya kita tuh pertama kali kita bentuk ibaratnya national volunteer waktu itu. Kita kan kalau ada kegiatan apa-apa kita harus minimal harus ngasih tahu dasarnya MOP itu apa, MOP itu dari mana, apa segala macam. Nah itu udah kita lakukan semuanya memang. Jadi kayak misalkan contoh di kegiatan saya di Kuarcap itu kayak waktu dulu itu kegiatan Raicap. Kita selingin tuh di setiap materi di materinya tuh ada materi MOP gitu. Jadi kayak gitulah kita tanamin beberapa kegiatan MOP. Nah, mungkin sekarang itu karena memang teman-teman nih MOP ini belum ada yang mungkin yang udah zamannya udah tahu nih, dulunya udah tahu, sekarang belum tahu, terus tahunya ini apa sih tangan-tangan begini ya. Kita tuh belum lagi buat yang kayak namanya harus ada lagi MOP gitu kan. Tapi kalau kegiatan MOP nasional kita masih sering jalan gitu di Instagram kita kan ada tuh MOP Indonesia, bisa dicek. Jadi setiap tahun kita tetap ngadain kegiatan, mungkin memang di tiap daerahnya atau tiap cabangnya belum ada yang kayak tuh ada tuh kegiatan MOP tuh, ayo ikutan lah gitu. Belum ada yang kayak gitu nih sekarang nih. Kalau dulu tuh MOP datang kayak saya ngerasa ya, MOP datang ke Indonesia, tahu segala macam tuh orang menggubu-gubu kayak jujur waktu itu tuh setiap kegiatan apapun tuh selalu ada MOP-nya, kayak misalkan ada MOP dance kayak gitu-gitu kan, terus ambasadornya Kak Aris Nizam sering diundang kemana-mana buat ngisi materi apa segala macam. Itu tuh dulu tuh booming banget gitu. Semenjak tahun berapa ya, tahun 2016 kita pernah ngadain kegiatan terakhir di Cibubur waktu itu. Kesininya udah mulai agak-agak redup sih memang, karena memang gimana ya, kita udah usaha buat ngasih penjelasan dasar gitu kan buat MOP harusnya begini-begini, cuman mungkin anak zaman sekarang kali ya kurang ini kali. Ini Kak, tadi kan Kakak ceritanya hanya ada volunteer yang di nasional ya Kak, kayak di Kuarda atau kuartir cabangnya ada nggak sih Kak? Kalau yang saya tahu di Bali ada. Di Bali ada? Ada. MOP kayak apa ya? Bukan nasional ya, daerah ya, provinsi gitu ya. Ada ya. Dia punya tim sendiri waktu itu. Kalau dulu saya di cabang Tangerang sempet ada waktu itu. Saya pernah kayak kepikiran karena memang waktu itu kepikiran, udahlah buatnya di Tangerang saya bilang. Jadi kalau ada kegiatan MOP di Tangerang kita yang gerakin saya bilang gitu. Saya pernah bikin kayak gitu, tapi nggak berjalan lama karena memang itu tadi beberapa mulai agak redup kan waktu itu. Akhirnya ya sudahlah kayak gitu. Jadi malah national volunteer yang tersebar di beberapa cabang waktu itu kan ada yang kebanyakan di Jakarta.
yang di Tangerang ada si ini, di kabupaten waktu itu ada nggak ya? Saya lupa deh. Jadi ada beberapa di cabang doang waktu itu national volunteer-nya, tapi di setiap Kuarda nggak semua. Nggak semua ya? Iya, waktu itu saya taunya di Bali ada deh waktu itu. Saya pernah ketemu orang. Iya, jadi menurut saya ini salah satu gerakan terbaik menurut saya Kak. Karena emang bener-bener yang ngejalanin banget tuh Kak pramukanya. Dalam artian ya kita nggak sebatas perkemahan, nggak sebatas hiking, nggak sebatas nyari prestasi, tapi kita bisa nebar kebaikan di si pramuka ini. Iya, betul. Emang pramuka juga bisa menebar kebaikan, cuma karena ada messenger office ini, kita harusnya bisa berbuat lebih gitu ya lebih Kak. concern lah sebenarnya itu. Kak, tadi saya agak aneh nih. Takutnya juga teman-teman aneh. Apa tuh? Tadi di Padang itu dia gerakannya itu gerakan menjahit. Iya, kalau nggak salah. Nah, apa hubungannya sama damai? Iya ya. Jadi kita sebenarnya tuh nggak harus kayak gitu sih Kak. Jadi kita kayak ngajarin orang yang kita bisa ngajarin orang yang misalkan belum bisa ngasih apa ya bahasanya, ngasih kebaikan tuh nggak harus kita ngasih misalkan kayak ngasih duit atau gimana. Kayak misalkan kalau saya lupa nih ya kalau di Padang, takut ya ada yang salah. Jadi di Padang itu setahu saya ada gerakan yang kayak ngasih orang yang nggak bisa buat menjahit, kita adain kayak bahasanya pelatihan gitu loh. Jadi kita buatin itu, terus kita undang teman-teman untuk ini loh kita coba nih buat pelatihan menjahit misalnya gitu. Memang bukan masalahnya bukan nggak ada kaitan dengan damai, tapi kita membantu orang ini yang belum notabene-nya belum tahu apa-apa. Kita adain pelatihan ini, ke depannya dia bisa lebih baik buat kayak oh yaudah saya udah punya skill buat menjahit nih, besok saya buat usaha lah. Nah itu tuh yang dicarinya tuh itu sebenarnya. Jadi nggak melulu harus damai, kayak misalkan ya kayak kita menanam mangrove gitu loh. Bukan nggak ada urusan sama damai memang, cuman kan kalau kita belajar menanam mangrove, otomatis kan teman-teman tahu tuh mangrove tuh fungsinya, kita nanam mangrove tuh fungsinya apa, misalkan buat nahan banjir. Ibaratnya kan kita nyelamatin banyak orang. Iya, betul. Kalau nanam mangrove itu saya setuju Kak. Kayak bambu, saya setuju. Tanaman juga saya setuju karena saya bisa nilai oh ini damai sama alam. Ya, Saat gitu. kita damai sama alam, alam akan damai sama kita. Tapi yang menjahit, oh ternyata Itu. MOP juga nggak menutup kemungkinan dong nanti di daerah lain nih Kak ada yang misalkan jago otomotifnya yang diperkuat gitu Kak. Boleh. Dalam artian dia ngasih pelatihan juga tentang otomotif, siapa tahu di situ ada lahir montir-montir atau pembalap-pembalap yang hebat gitu ya Kak. Jadi kan kayak orang yang belum punya skill kita bantu, Kak kita ajarin skillnya nih Kak misalkan. Skillnya tuh menjahit kayak tadi di Padang, menjahit segala macam. Ya itu tadi kalau dia sudah punya skill basic, terus dia berpikir kita akan kasih pelatihan, terus dia akan berpikir kayak oh saya udah punya basic menjahit nih gitu. Besok saya buat bikin usaha lah ibaratnya. Nah itu tuh yang dikejar tuh sebenarnya akhirnya dia bakal jadi apa gitu. Hasil ya Kak. Iya hasilnya. Jadi si MOP itu hanya nanam ya Kak. Ya begitulah ya. Kak. Ya. Volunteer di nasional itu rata-rata pramuka. Semua pramuka. Semua pramuka. Berarti ini ya Kak, benar-benar melibatkan si pramukanya ya Kak? Iya, karena kan kenapa MOP si Pak Gustaf sama Raja Arab itu pengen MOP ini ditaruh di pramuka karena mereka tahu anggota pramuka di dunia itu paling banyak. Ditaruhlah ke pramuka sebenarnya. Makanya terus apalagi di Indonesia kan yang anggota pramuka paling banyak, makanya ditaruhlah ini gerakan MOP ini ke pramuka karena dia tahu nih anggota pramuka di dunia itu paling banyak. Jadi bisa kesebar lah. Coba Kak, kasih tahu ke teman-teman kita, lu nggak harus jadi relawan nasional, lu nggak harus jadi volunteer nasional, tapi mendingan berbuat apa yang MOP selenggarakan gitu Kak. Maksudnya gimana nih? Jadi nggak harus, kadang orang gini Kak, saya mah bukan anak MOP, scrap gitu. aja nggak punya. Nah iya jadi, tuh, bener tuh. Gitu Kak. Ini juga nih, nggak selamanya orang nggak punya scrap MOP itu bukan MOP ya. Karena jujur dulu tuh kalau ada beberapa cerita tuh orang tuh masuk ke anggota MOP tuh ngejar scrap. Ya. Tuh, terus sampai ada yang kayak Scott Shop yang di luar sana yang sampai ngejual imitasinya persis sama kayak gitu tuh sebenarnya diomelin nggak boleh. Udah ada aturannya. Jadi
yang listnya biru itu tidak boleh dijual belikan waktu itu. Kalau yang mau dijual belikan bolehnya yang list warna hijau waktu itu. Terus ada aja yang kayak gitu itu pernah kita tegur waktu itu. Kayak kakak ini nggak boleh, sudah ada ketentuannya kalau list yang biru tuh nggak boleh jual belikan, dibilang gitu. Tapi orang-orang tuh berpikirnya kayak kalau ikut jadi anggota MOP tuh harus pakai scrap. Ternyata kan enggak juga. Kalau orang paham artinya MOP itu apa, misalkan harus berbuat kebaikan, ya kita sebagai anggota pramuka ya harus berbuat baik aja, nggak harus jadi anggota MOP gitu. Karena emang berbuat baik juga baik buat kita sih. Iya, nggak harus jadi anggota sebenarnya. Nah iya, betul. Tapi kan emang itu ya kayak ya nggak ini sih ya, nggak, kita juga nggak munafik kalau misalkan emang rata-rata di kita tuh banyaknya pengen punya label dulu gitu ya Kak. Pengen punya label dulu. Oh dulu iya begitu tuh. Aduh saya bilang. Kayak saya suka lucu. Kalau misalkan saya suka main ke Gudep atau ke tempat suatu tempat lah ya. Padahal saya mah kalau di tempat saya udah banyak yang kenal kalau saya tuh besar karena pramuka. Cuma karena pada saat saya berkunjung itu nggak pakai pramuka, jadi orang-orang anggap saya ya Rizwan bisa apa gitu. Lah dia mah cuma bisa ngopi-ngopi doang. Nah gitu. Jadi ngelihat dari kostum atau ngelihat dari labelnya gitu ya. Padahal emang yang kalau balik lagi ke MOP, nggak harus jadi anggota MOP, nggak harus jadi volunteernya MOP. Kalau berbuat baik mah itu udah kewajiban kita masing-masing ya kan? Iya, karena dasarnya ya tadi saya bilang kalau semua anggota pramuka itu ya messenger office. Iya, betul. Nggak ada bilang saya pramuka tapi saya bukan anggota MOP. Bukan, semua pramuka kan MOP juga. Semua pramuka itu messenger office. Jadi udah fix tuh ya Kak. Jadi jangan ada yang bilang gua mah bukan anggota MOP, iya, padahal dia anak pramuka ya Kak. Iya, jadi gerakin aja. Maksudnya kalau berbuat baik aja. Jangan harus dianggap saya jadi anggota MOP, jangan. Berbuat baik aja gitu maksudnya. Apapun lagi kayak, yang penting baik ya. Iya, hasilnya baik, tujuannya baik. Yang gitu penting ya, jangan berbuat baiknya karena harus biar namanya ini, jangan tuh kayak gitu tuh, kan ada aja yang begitu-gitu. Betul. Kalau itu. Kak, kakak kan sibuk juga ya di kuartir cabang. Iya. Tadi kakak andalan siaga. Saya nanti ya. Emang kakak bisa jadi andalan siaga? Kan siaga tuh Kak gimana agak gitu pusing ya? ya? Iya. Ya namanya dikasih amanah, belajar juga harus bisa. Tapi basicnya apa Kak? Saya basicnya dari awal memang penggalang. Penggalang? Karena saya pertama kali terjun ke dunia pramuka tahun 2000. Kalau penggalang saya ikut ya. Tapi setelah saya penggalang, SMA saya nggak ikut pramuka, saya malah paskibra. Terus lulus dari SMA, saya terjun balik lagi ke pramuka, itu saya memang harus langsung ke penggalang memang. Jadi belajar dunia penggalang, entah itu dari buku Boyman, segala macam lah, atau ikut kegiatan-kegiatan penggalang itu dari 2010. Saya sih kenal sama kakak, ya sebenarnya dari pramuka Kak. Justru saya kaget nih kakak ngomong kalau misalkan pikir saya kakak pramuka sampai mati. Ternyata pernah nyeleweng juga. Ya, karena jujur waktu itu di SMA-nya nggak ada pramuka. Oh nggak ada pramuka Kak? Ya, ada pramuka cuman kayak ya begitulah, tidak kalau zaman sekarang tuh pramuka inti ya. Ya nggak ada yang gitu. Jadi cuman kayak pramuka tok ada, udah gitu doang. Makanya saya mikir saya mau lanjut pramuka nggak ya, saya bilang gitu. Ternyata ya nggak usah lah, saya bilang gitu. Terus nggak lama ada senior pramuka saya yang di SMP narik saya di paskibra buat di SMA. Jadinya saya SMA full paskibra sama OSIS lah. Ini Kak keren. Apa tuh? Kalau di teman-teman saya dan yang saya pernah saya lihat, kadang nih misalkan di SMP-nya dia pramuka, nanti di SMA-nya ada paksaan buat ke pramuka lagi. Oh gitu. Kalau saya sih pribadi pramuka mah bukan paksaan. Iya. Ya lu mau pramuka, nggak mau ya udah nggak usah. Jadi ya nggak ada paksaan Kak. Nah malah saya di sini kaget, kakak malah dihasut sama senior pramuka buat ikut paskibra. Nah, waktu itu ya. Pasti ada nilai lebih dong Kak. Karena memang taunya saya di pramuka kan waktu itu kan. Senior saya masuk SMA bareng saya, terus saya SMA-nya dia kakak kelas saya di SMP, terus di SMA juga kakak kelas saya. Waktu itu ingat banget saya ada MPLS ya bahasa sekarang ya. Jadi MOS gitu, terus ada upacara kan. Kan harus nyari orang yang buat disematkan. Nah, karena senior saya OSIS waktu itu, dia nyari saya, tuh katanya, anak pramuka tuh dia, katanya gitu. Akhirnya saya dipakai itu, selesai dari situ langsung ditarik. Udah kamu besok ikut paskibra aja. Tepuk pramuka!